Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa ada di rumah Tuhan, untuk kita bisa beribadah dan memuji memuliakan akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang pada kesempatan ini mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat siang hari ini akan berkaitan dengan Valentine. Hari ini adalah hari Valentine atau istilah muda hari kasih sayang. Mungkin kalau orang-orang tua belum terlalu familiar untuk hari Valentine, perayaan hari Valentine. Tapi untuk anak-anak muda, mungkin saat hari Valentine ini adalah salah satu hari yang sudah ditandai karena mungkin mau kasih kado atau mau menerima kado seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat hari Valentine ini adalah salah satu hari yang menjadi hari yang kontroversial untuk dirayakan. Bahkan untuk agama yang lain mereka mengatakan bahwa hari Valentine itu hari yang haram untuk dirayakan. Karena hari Valentine ini untuk beberapa orang mungkin mereka merayakan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi kalau kita mau melihat setiap hari, tentu hari-hari yang dilewati itu adalah hari yang baik. Tinggal bagaimana kita menjalani hari tersebut. Dan hari Valentine ini juga kalau kita atur, kita rayakan dengan baik, dengan memuliakan nama Tuhan, tentu tidak ada salah di dalamnya. Nah, pada saat siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita terus slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk jauh dalam kebenaran firman Tuhan, paling tidak kita mau belajar sedikit sejarah dari hari Valentine ini. Nah, terus slide selanjutnya dan selanjutnya. Nah, itu hari Valentine ini adalah hari raya yang dirayakan sebenarnya sejak abad keempat sebelum Masehi. Abad keempat sebelum Masehi adalah waktu sekitar berapa ribu tahun ya. Satu abad 100 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun berarti sekitar 4000 tahun sebelum Kristus. Nah, ini hari raya ini sudah diadakan. Terus slide ke bawah lagi. Terus jadi yang pertama itu diadakan sebenarnya dulunya bukan tanggal 14 tapi tanggal 15. Ini mungkin ada banyak sumber kalau kita baca, dan sumber yang saya dapat dikatakan seperti itu. Perayaan ini bertujuan untuk menghormati dewa Lupercus. Dewa Lupercus ini adalah dewa kesuburan dengan badan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Acara ini berbentuk upacara dan penarikan undi mencari pasangan. Dan ini terus dilanjutkan sampai bangsa Romawi. Nah, jadi kalau kita mau belajar sejarah dari hari Valentine ini, hari Valentine ini adalah hari perayaan 4 abad sebelum Masehi itu sudah diadakan untuk apa? Sebagai upacara kesuburan. Jadi orang-orang pada waktu itu mereka menyembah dewa Lupercus ini sebagai bentuk penyembahan mereka agar mereka mendapatkan kesuburan. Entah itu hewan yang mereka pelihara diberkati, mungkin pertanian yang mereka kerjakan itu diberkati. Nah, ini adalah hari raya Valentine zaman dahulu. Tapi sebutannya belum hari raya Valentine. Nah, itu hari ini dilanjutkan terus sampai bangsa Romawi. Bangsa Romawi kalau kita tahu di dalam kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan beberapa ratus tahun setelahnya itu adalah masa di mana kerajaan Romawi ini berkuasa. Selanjutnya, nah ini salah satu gambar yang saya ambil yang berhubungan dengan dewa Lupercus tadi. Terus selanjutnya, nah ini. Nah, kalau kita mau mempelajari kenapa sampai dipakai kata Valentine dan Happy Valentine, Happy Valentine. Nah, di sini saya catat sejarah dari kata Valentine itu dimulai dari Santo Valentinus. Nah, pada suatu waktu Santo Valentinus ini mati sebagai martir. Dia menulis pernyataan cinta kecil yang diberikan kepada penjaga-penjara yang bertuliskan dari Valentinusmu. Nah, Valentinus ini adalah seorang dokter dan
pendeta yang ketika para tentara dilarang menikah oleh Kaisar Claudius II. Nah, Valentinus ini dia diam-diam menikahkan tentara-tentara tersebut. Akhirnya karena dia menikahkan tentara-tentara tersebut, akhirnya dia dihukum mati. Nah, seperti itu. Terus slide selanjutnya ini. Nah ini kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar tentang sejarah gereja, sejarah pertumbuhan kekristenan zaman dahulu. Kekristenan itu identik dengan kontekstualitas atau budaya-budaya dari daerah-daerah itu yang dulunya menyembah berhala, mereka rubah, penyembahannya tetap sama mungkin, tapi tujuan penyembahannya berbeda. Kalau zaman dahulu mungkin ditujukan kepada dewa-dewa, nah ketika Kristen datang, mereka merubah penyembahan itu menjadi penyembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan Happy Valentine ini. Kalau zaman dahulu itu bertujuan untuk menyembah dewa, kesuburan, bahkan di dalam perjalanan selanjutnya dikatakan bertujuan untuk menyembah kekaisaran Roma. Tapi di dalam sejarah selanjutnya akhirnya ketika kekristenan itu datang, nah mereka merubah, bukan lagi menjadi sebuah penyembahan kepada dewa, tapi sebagai sebuah peringatan tentang sebuah kematian dari Valentinus. Kalau kita membaca pada tahun 494 Masehi, Paus Blasius I mengubah upacara Lupercalia yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari menjadi perayaan resmi gereja yang diganti menjadi tanggal 14 untuk memperingati kematian Santo Valentinus. Nah, pada tahun 1969 hari raya ini dihapus oleh Gereja Katolik. Sudah tidak diadakan lagi hari raya menghormati Santo Valentinus. Tapi kalau kita mau melihat perkembangannya sampai hari ini, hari Valentine tanggal 14 Februari itu tetap diadakan. Sampai saat ini kita bisa melihat, bahkan kalau kita mau searching bukan kita searching ya, kita lihat di media sosial banyak Happy Valentine, hari kasih sayang. Nah, itu mungkin sejarah singkat tentang sejarah hari Valentine. Nah, saat siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih sayang ini. Kita terus lanjut slide selanjutnya. Nah, ini beberapa gambar ya tentang gambar bukti dari sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang sejati mungkin seperti itu. Di gambar di depan kita lihat ada orang cacat, mereka mempunyai pasangan yang baik. Terus slide selanjutnya sampai masa tua, sampai meninggal terus. Nah, seperti itu adalah gambaran-gambaran tentang bukti dari sebuah kasih sayang. Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat siang hari ini saya beri judul Surat Cinta dari Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari. Kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya minta kita semua berdiri. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 ini ayat yang sudah tidak asing tentu bagi telinga kita. Sering kita mendengarkan kutipan dari ayat tersebut. Nah, tapi pada siang hari ini kita mau bersama-sama belajar kembali. Ada beberapa kata di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 yang mau sama-sama kita pelajari tentang bagaimana besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari Valentine tanggal 14 Februari kita mau belajar seperti apa sih kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Terus ke bawah. Ya, oke. Nah, yang pertama kita mau bersama-sama belajar dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Di sini dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu bagian yang pertama. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau saya coba pelajari kata menunjukkan ini, kalau di dalam bahasa
Yunani itu ditulis sois taho. Artinya apa? Kata menunjukkan ini memiliki beberapa arti. Yang pertama itu Allah datang mempresentasikan atau memperkenalkan atau mempertontonkan. Jadi kata Allah menunjukkan kasihnya itu adalah sebuah kata yang menggambarkan bagaimana Allah mempresentasikan. Allah berusaha menjelaskan tentang seperti apa sih kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan atau memperkenalkan. Nah, kalau berbicara tentang memperkenalkan, tentu sesuatu yang diperkenalkan itu adalah sesuatu yang kita belum pernah tahu sebelumnya, sehingga diperkenalkan. Nah, kasih yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita itu adalah sebuah kasih yang belum pernah ada. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, belum pernah ada kasih yang seperti Tuhan Yesus berikan. Sehingga Tuhan bukan hanya menunjukkan kasihnya, tapi Tuhan sedang memperkenalkan kasihnya. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami di dalam setiap kehidupan kita, bahwa bukti besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu adalah sebuah bukti yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun juga. Pengorbanan Tuhan Yesus, kasih yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupan kita itu sesuatu yang diperkenalkan, karena belum pernah ada yang bisa melakukan itu, dan tidak akan pernah ada orang yang dapat melakukan hal tersebut. Nah, itu kata menunjukkan kasihnya, atau arti yang lain dikatakan tinggal bersama, tinggal di tempat yang sama. Jadi kalau kita mau melihat cara Tuhan menunjukkan kasihnya itu, kita bisa memahami bagaimana Tuhan benar-benar mau memperhatikan setiap kehidupan kita. Tuhan memperlihatkan kasihnya di dalam setiap kehidupan kita itu sangat dekat. Bukan hanya seperti seseorang mempresentasikan sesuatu, kayak mungkin saya seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mau mengerti atau tidak mengerti yang mungkin sudah disampaikan, atau mungkin sebagai seorang guru mengajar murid-muridnya. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya, memperlihatkan kasihnya itu dengan cara yang benar-benar dekat. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tinggal bersama-sama. Kalau zaman dahulu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu tinggal bersama-sama dengan muridnya. Dan kita yang ada sampai saat ini, Tuhan Yesus secara fisik tidak tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan setiap kehidupan kita. Berbeda ketika zaman perjanjian lama, ketika Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia ini. Kita akan temukan di sana bagaimana seseorang ingin berjumpa dengan Tuhan itu sungguh sangat susah. Mereka harus mengorbankan banyak hal, korban domba, kambing, dan yang lain-lainnya, baru mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, kita semua yang ada saat siang hari ini, kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita tidak perlu korbankan kambing, domba untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Kita tidak perlu mengorbankan materi kita untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Cukup dengan kerinduan hati yang paling dalam kita datang kepada Tuhan, kita sendirian tanpa apa-apa, masuk kamar kita berdoa, kita sudah bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu bukti kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terus selanjutnya, nah yang kedua, Yesus telah mati bagi kita. Kalau di dalam ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, yang kata kedua yang kita mau sama-sama pelajari adalah kata Yesus telah mati bagi kita. Kata bagi dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata hoper. Artinya apa? Yesus telah mati bagi kita itu punya arti juga bahwa demi kepentingan manusia, demi kepentingan kita. Jadi Yesus mati itu adalah bagi kepentingan kita. Berbicara tentang kepentingan, saya yakin kalau di dalam kehidupan kita sebagai manusia, banyak orang mau berbuat baik karena ada kepentingan di dalamnya. Kalau beberapa waktu lalu kita mengikuti pemilihan umum, banyak orang yang sedekat dengan kita, mungkin baik dengan kita, kenapa? Karena ada kepentingan di dalamnya. Bahkan mungkin hari-hari
Kristus berkorban untuk kita, Kristus mati untuk kita, di dalamnya tidak ada kepentingan secara hitung-hitungannya, kepentingan yang Tuhan mau ambil di dalamnya. Semata-mata ketika Kristus mati untuk kita, Kristus menderita untuk kita, itu adalah untuk kepentingan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Bahkan kata bagi kita itu memiliki arti yang lain, yaitu melewati atau mendahului kita. Maksudnya seperti apa? Kalau mungkin kita suka nonton film perang atau sejenisnya, kalau mereka mau berperang itu ada tentara yang harus ada di belakang, ada tentara yang ada di tengah, ada tentara yang ada di paling depan. Tujuannya untuk apa? Tentara yang paling depan itu sebenarnya bukan untuk mereka membunuh musuh, bukan. Tapi tujuannya supaya kalau ada musuh mereka duluan yang ditembak mati. Kalau ada ranjau, ada jebakan, mereka duluan yang mati. Jadi tentara yang belakang-belakangnya akan aman. Nah, itu adalah gambaran tentang bagaimana Kristus itu mendahului kita atau melewati kita. Gambarannya adalah Kristus yang harusnya kita yang maju berperang, kita yang mungkin injak ranjau di depan, kita mungkin yang menjadi sasaran sniper, kita yang harusnya mati duluan, tapi Kristus melindungi kita untuk dia mendahului kita. Akhirnya dia yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu adalah gambaran tentang bagaimana kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, kata bagi kita itu menggantikan kita. Kalau mungkin kita pernah nonton cuplikan-cuplikan pendek rohani, bagaimana seorang yang harusnya dia yang dihukum mati karena kesalahannya, karena pelanggarannya yang begitu berat, akhirnya ada orang lain yang menggantikan orang tersebut. Akhirnya dia tidak mati, tapi orang lain itu yang mati. Itu menggantikan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang harusnya dihukum mati, kita yang harusnya menerima penderitaan kekal, tapi posisi kita digantikan. Bukan kita yang harus dieksekusi, bukan kita yang harus ada di tiang cambuk yang harus dicambuk, bukan kita yang harus disalibkan, tapi kita digantikan oleh siapa? Oleh Kristus. Kristus menggantikan kita yang harus menderita. Nah, itu adalah bukti bagaimana kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain itu dituliskan mati ganti kita. Jadi kalau kita mau berpikir sebesar apa sih kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, ya seperti itu. Harusnya kita yang maju paling depan, harusnya kita yang mati, tapi Kristus yang menghalangi. Akhirnya dia yang mati untuk kita. Harusnya kita yang dieksekusi mati karena kesalahan kita, akhirnya Kristus yang dieksekusi mati karena kesalahan kita. Nah, itu selanjutnya yang terakhir, ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata berdosa ini di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata hamartolos. Artinya apa? Artinya berdosa ini adalah akrab, dekat, sayang, bertekun di dalam dosa. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Allah menunjukkan kebaikannya, Allah mempresentasikan, Allah memperkenalkan kasih-Nya, dan cara Allah mempresentasikan dirinya dikatakan tadi. Bagian yang kedua, bagi kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, penderitaannya dia menggantikan kita, harusnya kita yang mati. Ditujukan kepada siapa? Dikatakan ditujukan kepada kita. Kita yang seperti apa yang Tuhan kasih, dikatakan ketika kita masih berdosa. Dan dosa seperti apa yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan? Tuhan menggambarkan dengan kata akrab, dekat, sayang, bertekun di dalam dosa. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita setia kepada Tuhan, bukan karena kita memberi coklat baru kita diberi coklat, atau bukan karena kita memberi sesuatu baru kita diberi sesuatu. Tidak. Firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih akrab dengan dosa, Yesus sudah mati bagi kita. Ayat yang lain ditulis dengan kata tidak dapat bebas dari dosa. Jadi kita
bisa menggambarkan bahwa kehidupan kita ini, kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu ketika kita masih berdosa. Bukan hanya ketika kita masih berdosa, bukan hanya kita masih ada di dalam dosa, bukan hanya ketika kita masih melakukan dosa, tapi ketika kita memang tidak bisa keluar dari dosa tersebut. Maka ditulis juga dengan kata unggul, ulung, sangat profesional di dalam dosa. Manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan semua kejahatan. Nah, kita bisa melihat dari kata ini ketika kita masih berdosa, Tuhan menggambarkan kesalahan kita, Tuhan menggambarkan kehidupan kita yang masih penuh dengan dosa, dan Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Tuhan Yesus menggantikan kita bukan karena kita baik. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita bukan karena kita kasih persembahan banyak, kita kasih persembahan besar, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita rajin berdoa, lalu Tuhan mau mengasihi kita. Semata-mata Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita karena Dia mengasihi kita. Nah, kita yang ada saat siang hari ini, kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, bagaimana besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan, seberapa besarkah kasih kita kepada Tuhan? Hari Valentine itu adalah hari kasih sayang, dan kita belajar pada saat siang hari ini bagaimana Tuhan sangat menyayangi setiap kehidupan kita. Tuhan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih akrab dengan dosa. Nah, menjadi pertanyaan, sudah seberapa besarkah kita mengasihi Tuhan? Sudah seberapa besar kita menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita? Kita ada saat siang hari ini, kita bisa ada di rumah Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tadi malam sampai tadi pagi hujan cukup lebat. Tadi Pembala katakan bahwa kalau orang yang mau ibadah pasti kok nggak berhenti hujannya. Tapi orang yang mungkin nggak mau beribadah, mereka katakan kenapa hujannya sudah berhenti, akhirnya nggak punya alasan untuk datang ke gereja. Mungkin seperti itu ya. Tapi firman Tuhan saat siang hari ini mengingatkan kita bahwa kita datang ke gereja itu bukan supaya dilihat Bapak Ibu Pembala. Kita datang ke gereja itu bukan supaya dilihat Tuhan. Tuhan tidak mau lihat kita datang ke gereja atau tidak, tapi Tuhan mau lihat seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mau lihat seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa ada sampai saat siang hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semua umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, kalau kita mau beribadah, kita beribadah karena kita cinta Tuhan. Kita mau memberikan korban persembahan, kita berikan karena kita cinta Tuhan, bukan karena supaya dilihat kita bisa memberi yang banyak. Tidak. Kita beraktivitas, kita kerjakan pekerjaan kita kerjakan tanggung jawab kita. Mari kita sama-sama kerjakan karena kita cinta akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar saat siang hari ini. Biar firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat memperbaharui motivasi kita sebagai